Di dalam masa pentajadian terhadap pembawaan terhadap jiwa, terhadap suatu napas yang dikatakan dalam wujud batin abadi. Pengenalan batin abadi berkaitan dengan adanya jiwa yang ada di dalam lingkungan batin abadi. Dinamakan sebuah jiwa adalah gerakan naluri yang halus, yang mana hasrat tertinggi dalam kehidupan diri seorang insan dinamakan sebuah hayat. Hayat yang dimaksud adalah ketergantungan yang menentukan rasa cinta bagian dari hidup. Hidup yang tidak memiliki mahabbah kepada Allah atau Tuhan dalam wujud aku, tiadalah hidup dinamakan hidup di mataku. Hidup di mataku adalah sesuatu terhubung dalam tingkat mahabbah. Mahabbah yang dimaksud adalah kamil muzammil. Apa yang dikatakan kamil muzammil? Orang yang betul-betul larut di dalam mahabbah tersebut dan mengalami wujud-wujud mahabbah. Sebagaimana yang disampaikan pada awal, timbulnya rasa mahabbah adalah dialami aku, masa aku dalam sendirian. Masa aku dalam kesendirian, akulah yang menentukan bagaimana rasanya aku mendapatkan perlakuan cinta dari diriku sendiri. Perlakuan cinta yang membuat aku mengeluarkan cinta itu dari diriku, inilah yang pertama aku mengenal. Sesungguhnya diriku telah mencintai aku. Dalam pengenalan mencintai aku adalah wujud pertama yang terjadi dalam hidupku. Maka dengan demikian aku mengeluarkan rasa mahabbah dari diriku. Maka terjadilah sesuatu yang tidak aku duga. Apa yang tidak aku duga? Ternyata yang aku keluarkan itu lebih kuat cintanya daripada aku mencintainya. Cintanya lah yang membuat aku melebihkan cintaku kepada cintaku sendiri. Tingkat cinta adalah suatu ketahanan, suatu kekuatan, naluri yang paling tinggi dalam hati manusia. Naluri inilah yang dimiliki oleh hati. Hati, gerakan kata dalam hati disebutkan naluri yang paling dalam. Desakan-desakan hati untuk mencintai adalah panggilan naluri tertinggi. Dalam hal ini, jiwa adalah ketergantungan kepada persembunyianku. Jiwa itu tidak bisa menghadap kepadaku tanpa diam tergantungan kepada batin abadiku. Batin abadi di sini adalah napas di mana aku ada dalam napas tersebut. Untuk mendapatkan aku hanya dengan coretan titik cinta yang harus sampai kepadaku. Engkau dilahirkan dari cinta, wahai jiwaku yang diam. Maka diam-diamlah engkau datang dengan cintamu, tanpa engkau diketahui oleh siapapun, termasuk akal dan pikiran serta hati nuranimu. Hati sanubari, sehingga naluri dari hati lebih halus dari hati nurani dan hati sanubari. Untuk mendapatkan aku maka tajalilah dalam sifat diri, di mana engkau menghadap dan menurunkan napasmu dengan menghela napas. Berharaplah kamu akan terjadinya kekuatan dari batin abadiku akan mengalir ke seluruh jiwamu. Dengan harapan engkau menurunkan napas dan menghela aku naik dalam kekuatan cinta. Apabila hatimu terlalu kuat dan ingin mendekatiku, maka rasa yang aku turunkan kepadaku akan berkata aku butuh engkau. Tetapi kalau nalurimu tidak berkata dalam rasa dan perasaanmu, maka dalam tarikan napasmu di dalam diri itu tidak akan menyentuh aku sedikit pun. Dengan kita menghela napas dan mengeluarkan napas, berharaplah kita bagaimana batin abadi ini mengalir dengan tarikan napasmu kepada seluruh jiwamu seutuhnya. Hal ini dibutuhkan rasa kosong dan rasa hening yang sangat tinggi. Rasa hening dan kosong tidak terpengaruh lagi oleh keadaan di luar dan di dalam, di samping dan di kiri, di atas dan di bawah. Lepas dari segalanya tinggallah jiwa yang merindu. Dalam menarik napas untuk turun, sesungguhnya niatkanlah dengan sekuat-kuatnya
bagaimana kamu menghela napas terhelanya batin abadiku untuk meliputi seluruh jiwamu. Kalau sudah batin abadiku meliputi jiwamu, batin abadi aku adalah Tuhan semata, sehingga kamu dapat bertuhan kepadaku 24 jam dengan kamu merasakan hentakan dari batin abadiku di seluruh rongga tubuhmu. Inilah yang membuatkan kamu tidak akan ditinggalkan Tuhan. Dimanapun kamu berada, Tuhanmu adalah napasmu sendiri. Berniat dengan kekuatan saripati hati yang paling dalam, bagaimana menghela napas, menarik napas mengharapkan batin abadi meliputi jiwa. Mengeluarkan napas adalah dengan menarik batin tersebut, mengalir batin tersebut ke seluruh rongga-rongga dirimu, sehingga dimanapun kamu akan ditatap oleh Tuhan. Dan setelah kamu menyempurnakan ketuhananmu, maka kamu harus menyerahkan jiwamu kepadaku dengan menurunkan jiwamu untuk sampai bertemu pada satu titik dengan aku. Dengan demikian, maka jadilah engkau jiwa bertuhan 24 jam dimanapun kamu berada. Sesungguhnya selagi kamu tidak ditinggalkan nyawa, kamu tidak akan ditinggalkan Tuhan. Dan Tuhan itu adalah aku semata. Bagaimana jiwamu yakin kepada Tuhan, seperti itu akan menjadi saksi bagiku. Apabila aku menyaksikan Tuhanmu meliputi dan di atas segalanya, maka dengan itu aku baru merasakan nikmat aku sebagai Tuhan. Tapi aku belum menikmati itu ketuhananku dalam dirimu. Sesungguhnya jiwamu belum berhasil menerima batinku. Maka dengan demikian liputilah batinmu, liputilah jiwamu dengan batin abadiku disebut napas. Dan napas itu adalah ketunggalan Tuhan bagimu, bagi sejati jiwamu sendiri. Dan aku ada di dalam itu. Insya Allah. Baik jamaah, kita coba bermuzakarah. Salu zakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Silakan juru tabrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Napas atau batin abadiku, maka dia nanti tidak akan pernah mengatakan aku itu Tuhan dan aku adalah anutan diri. Tapi kalau dia sudah mencintai sebuah batin abadiku yang merasuk kepada jiwanya, dan jiwanya itu menjadikan aku adalah sewujud Tuhan bagi diri dia semata, maka akan nyatalah apa yang akan dia alami. Maka akan kukatakan, aku menyebut aku dalam kodrat kamu, kamu aku pakai dalam menyampaikan kodrat aku, sehingga kamu bisa menjadikan sesuatu itu aku. Dengan demikian merasalah kita diri yang dipakai untuk menyebut aku, bukan merasa diri yang menyebut, tapi diri yang dipakai untuk menyebut aku. Dengan demikian pengakuan-pengakuan itu akan membuat kita lebih terarah kepada tujuan, yaitu aku. Sebagaimana yang dikatakan, aku dalam tarikan sebuah napas ini, apabila dia menurunkan kita dalam jiwa yang turun kepada tarikan napas, artinya berharaplah untuk mengeluarkan napas, yaitu mengeluarkan batinku dalam wujud batin abadi yang akan merasuk ke dalam jiwa. Tidak bisa dipaksakan seseorang merindu, karena rindu itu bukan berupa tingkah. Rindu itu adalah bukan berupa tingkah, tetapi adalah berupa kodrat. Jiwa itu adalah sesuatu kodrat dari sebuah rindu. Bukan jiwa yang merindu, tapi jiwa itu kodrat dari sebuah rindu. Itu yang dinamakan dengan hu. Hu itu adalah aku yang diucapkan oleh kamu, dan kamu orang yang mengucapkan aku.
adalah aku yang mengucapkan kamu. Jadi bagaimana hak mengucapkan, kamu hanya dipakai untuk mengucapkan. Apabila engkau memberikan jiwamu ke dalam napasmu sehingga kamu mengabdikan diri kepada napasmu, maka napasmu akan mengaliri tubuhmu yang disebut dengan batin abadi. Batin abadi akan menjadi gerak yang nyata dan menjadikan ketukan pertama dan ketukan yang tak terhenti untuk berkata sifat bagiku, untuk mengakui adanya aku dengan liputan dan alunan dan meliputi adalah batin abadiku di seluruh gerak jiwamu. Nikmatilah napasmu, sesungguhnya kamu bukan sesuatu yang bernapas, tapi kamu adalah jiwa yang dinapasi. Kamu adalah orang yang tidak bernapas, tetapi kamu adalah orang yang dinapasi. Kalau dinapasi adalah orang yang harus wajib menerima napas, maka terimalah bagaimana kamu menghela napasmu ke dirimu, maka tariklah batin abadi. Junjunglah, itulah Tuhan yang akan mendampingimu, utusan daripada aku sendiri. Ya. Baik, sesuai dengan apa yang saya arahkan, dikala napasmu turun menaikkan, menarik dari batin abadi meliputi jiwamu, sesungguhnya jiwamu itu sudah diliputi Tuhan dalam 24 jam. Dan kamu sesuatu yang dinapasi, bukan bernapas dan tiada tempat kamu bernapas, tetapi kamu adalah sesuatu yang dinapasi olehku melalui Tuhan. Kalau kamu bersyukur kepada Tuhan, panjang umurmu. Tapi kalau kamu tidak tahu Tuhan tempat bersyukur, napasmu menjadi ruh laksana makhluk lain. Tapi kalau kamu bisa memahami bahwasan tidak ada yang bernapas kecuali dinapasi, dengan tarikan napasmu membawa keinginan pada batin abadi meliputi segala jiwamu, sesungguhnya dimanapun kamu berada, kamu sudah dalam batin abadi. Batin abadi itu adalah jiwa yang diselimuti oleh batinku, disebut napas. Kalau napas sudah menjadi bungkusan dari jiwamu, dimanapun kamu berada, disitulah Tuhan itu ada. Sebagaimana yang pernah dituangkan dalam satu qudsi, man arufa an-nafasun wa qad aruha illahu. Kalau kamu mengingat semua napasmu, mengenal napasmu, maka kamu sudah mengenal aku. Man arafa min nafsahu, ingat nafasu. Man arafa min nafasu, ingat waqad aroha illahu. Sesungguhnya orang yang mengenal napasnya, dia sudah mengenal aku. Maka dengan demikian belajarlah untuk menikmati aku dengan napasku. Dalam arti napas batin tunggalku disebut dengan batin abadi. Kalau batin abadi sudah menyelimuti jiwamu, berarti Tuhan bagimu bukan sembahan. Tuhan bagimu bukan suatu sembahan, tapi anutan dari dirimu sendiri. Dan anutanmu adalah aku yang ada di dalam napas. Napas bukan adalah suatu batin yang bergerak, tetapi akulah yang menapaskan kamu sehingga aku bergerak, memberikan napas kepadamu. Dan napas itu adalah Tuhan. Ini yang dikatakan dengan batin.